ganti, lakukan rotasi. Kali ini yang part 2-nya kita bahas dari segi politisnya. Kalau saya menganggap dari segi politisnya dan ngebahasnya dari segi politis tapi masih dalam koridor aturan, ya emang perlu, dan kalau menurut saya wajib. Karena sebenarnya saya agak aneh gitu, rada aneh karena yang disorotin itu mutasi ASN-nya gitu, rotasi ASN-nya yang tadi dia dibilang secara eksplisit tidak ada kok, bisa gitu, bisa diperbolehkan, bisa, dan tapi tidak ada kewajiban tertulis untuk itu. Sebenarnya kalau menurut saya itu mutasi ini itu langkah awal untuk menjalankan kewajiban yang tertulis gitu. Apa kewajiban tertulisnya? RPJMD. Jadi di Undang-Undang 23 2014 itu bahwa diamanatkan tentang pemerintahan daerah yang udah berapa kali berubah kan. Diamanatkan bahwa daerah ini berarti kepala daerah beserta perangkatnya yang sudah disusunnya, diharuskan menyusun RPJMD dan ditetapkan paling lambat 6 bulan sesudah kepala daerah dilantik. Jadi wajar, fine aja kalau misalnya kepala daerah itu begitu selesai mereka dilantik, mereka mulai menyusun perangkat-perangkatnya itu dan melakukan rotasi di bawah 6 bulan tanpa, ya itulah, dengan persetujuan menteri, karena tanpa mempertimbangkan lagi yang undang-undang yang pasal 162 undang-undang 14 tadi, karena memang kebutuhan yang mendesaknya itu, yang wajib itu, yang secara tertulis ada untuk menyusun RPJMD. Apa RPJMD itu ya? RPJMD itu penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun, disusun dengan berpedoman pada RPJDP dan RPJPN. Nah, ini bahasanya dari pasal 263 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014. Dan dasar penyusunan untuk RPJMD itu Undang-Undang nomor 25 tahun 2004. Ini nanti mohon dikoreksi kalau ada yang undang-undang yang nggak up to date lagi. Kemudian Undang-Undang Permendagri nomor 86 tahun 2017. Nah, untuk saat ini Batubara tuh sudah punya RPJDP, karena pada saat itu saya juga ikut dalam penyusunan RPJDP, dan tinggal nyusun RPJMD-nya itu menselaraskan dengan RPJPD tadi. Nah, kenapa perlu? Ya itu tadi, sesuai dengan yang dibilang sama Mendagrinya sendiri, kalau untuk kepala daerah itu butuh orang-orang yang bisa dipercaya, yang punya kompetensi dan loyalitas untuk bangun chemistry, untuk sebenarnya bukan hanya untuk bangun chemistry sih, tapi untuk menyusun RPJMD tadi, karena orang-orang yang disusunnya itu harus bisa menjabarkan visi misi bupati yang notabene janji politik pada saat kampanye ke dalam regulasi, ke dalam aturan gitu. Nah, bukan maksud mengguruin siapapun, saya mohon maaf, tapi kalau bisa orang-orang yang ditempatkan ini orang-orang yang bukan cuma sekedar tahu cuma sekedar tahu loyalitas, atau kalau kita bisa bilang cuma orang-orang yang punya conflict of interest gitu, atau orang-orang yang ABS ya, asal bapak senang yes bos gitu. Tidak gitu, orang-orang yang juga punya kompetensi, dan yang paling penting di luar kompetensi dan loyalitas, dia tahu dan paham aturan. Itu yang paling susah Bapak, karena kebanyakan sih punya kompetensi, punya loyalitas, tapi tidak begitu tahu mengenai regulasi, mengenai aturan. Orang-orang yang ditempatkan nanti menyusun RPJMD yang bisa menjabarkan visi misi Pak Bupati tadi, karena visi misinya ke dalam regulasi itu, karena visi misinya itu bukan cuma untuk strategi arah kebijakan pembangunan daerah, tapi keuangan daerah juga, itu harus digarisbawahi gitu. Karena selama ini orang berpikir ya RPJMD itu ya bangun daerah gitu, bangun daerah yang infrastruktur bla bla bla, tapi tidak, keuangan daerah juga harus untuk kebijakan yang memuat untuk pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta ada kerangkaan pendanaan bersifat indikatif. Artinya di dalam RPJMD itu kalau you mau set sasaran, tujuan, capaian, goalnya apa, harus tahu juga sumber dananya dari mana. Jadi itu sih saran saya, ketemu nanti tolong orangnya diseleksi yang benar-benar tahu aturan gitu. Jangan orangnya yang yes bos tapi nggak tahu aturan gitu. Punya loyalitas, punya kompetensi, punya background pendidikan yang bagus, tapi bukan berarti tahu aturan. Nggak juga tahu aturan tuh artinya gini, dia tahu sampai mana batas kewenangan kabupaten, provinsi, dan juga pusat gitu.
Jangan karena sesuatu itu letaknya di kabupaten, contoh laut gitu kan. Laut itu letaknya di Batubara tuh kebetulan kita punya laut gitu. Laut itu ada laut itu ada di Kabupaten Batubara. Sebagian Batubara tuh garis pantainya luas gitu. Tapi kenyataannya laut itu bukan bukan otoritas kita lagi, bukan kewenangan kita lagi. 0 sampai 12 mil itu sudah kewenangan dari provinsi. 12 mil ke atas itu kewenangan kabupaten.